Assalamualaikum teman-teman. Salam Kak. Assalamualaikum. Kali ini kita mau bercerita tentang keajaiban atau kehebatan lalat dan juga semut. Nah, siapa yang tahu lalat? Kakak adik tahu lalat? Tahu sama lalat? Tahu. Tahu. Siapa yang tahu semut? Kakak tahu? Tahu. Teman-teman juga tahu ya lalat dan semut. Ternyata selain lalat itu jorok, lalat ternyata memiliki kehebatan loh. Apakah itu? Dan apa sih kehebatan semut? Jadi jangan di-skip. Ikutin terus videonya. Dan sebelum itu, dukung dengan subscribe dan juga apa Kak? Like. Apa Dik? Like. Oke, langsung saja. Nah, sebagai sumbernya, Bunda ngambil sumbernya dari bukunya. Dari bukunya Mbak Dia Slawati dan diterbitkan oleh buku Ziad Books. Oke. Langsung saja ya. Pertama kita mau bercerita tentang keajaiban lalat dulu nih. Ada apakah dengan lalat? Nah, ternyata teman-teman, lalat itu juga disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 73. Ayat berapa Kak? 73. Ya, apa bunyinya? Seperti ini. Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka merebutnya. Waduh, ada pengacau nih ya. Oke teman-teman, lanjut ya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah pula lah yang disembah. Wow, ternyata Allah sudah menyebutkan lalat ya di dalam Al-Quran. Lalu apa sih hebatnya lalat? Teman-teman kalau misalnya lihat lalat, jorok enggak? Jorok enggak Kak? Jorok ya. Kenapa ya suka bilang para orang tua itu, awas makanannya kena lalat, jangan sampai kena lalat, nanti nggak bisa dimakan lagi. Nah, kenapa ya? Di sini teman-teman, hayo kita kupas tuntas dengan apa ya? Dengan teliti ya. Wah, udah manggil-manggil tuh si adik Hanin Zihni. Nah, teman-teman, mau ikut ya? Teman-teman, ternyata lalat itu bisa mengembangkan sayapnya itu sangat cepat. Siapa yang tahu berapa kali kepakannya? Sampai-sampai dia itu lebih cepat daripada kedipan mata gini. Nah, tapi lalat lebih cepat lagi ke ininya, terbangnya. Kalau kita kan kedip gini. Nah, tapi lalat cepat susut gitu. Jadi makanya susah banget ditangkap. Karena ternyata lalat itu bisa terbang yang berlawanan dengan arah angin. Jadi kalau misalnya anginnya dari barat nih, justru lalat bisa nyerang ke barat gitu ya. Hebatnya di situ. Iya. Bunda, Kak kalau masih kecil pakai celana adik. Iya, itu videonya ya. Oke, kita fokus lagi ya, Kakak ya. Berapa kali sih kedipannya? Berapa kali sih kepakan sayapnya? Nah, ternyata sayap itu bisa mengepakkan sayap sekitar 200 kali per detik. Jadi kalau misalnya jam teman-teman tuh tik gitu ya, itu lalat sudah ngepakkan 200 kali, sudah gitu ya, sudah 200 kali mengepakkan sayap. Makanya kalau ditangkap agak susah, set gitu. Hebat banget ya. Wah, hewan lain nggak ada tuh yang bisa secepat itu, teman-teman. Inilah hebatnya lalat, dia bisa menghindar. Kemudian, kenapa lalat itu kalau misalnya hinggap di makanan, terus nggak boleh dimakan? Kenapa Kak? Kenapa makanan yang udah dihinggapi lalat nggak boleh dimakan Kak? Tahu nggak Kak? Saya jorok. Jorok ya.
teman-teman, ternyata lalat itu kalau sudah hinggap di makanan, dia mengeluarkan bakteri sebanyak 125.000 kuman penyebab penyakit. Hii. Ya, makanya nggak boleh dimakan lagi. Makanya kalau misalnya kita makan makanannya bekas lalat itu ada aja yang suka sakit perut gitu ya, karena memang bakterinya banyak banget, 125.000. Wow, banyak ya Kak ya. Makanya kalau misalnya ada makanan yang nggak dimakan, tutup yang rapat supaya lalat tidak masuk dan tidak hinggap. Nah, terus gimana cara lalat makan? Kan lalat kan butuh makan juga ya kan? Sedangkan makanannya kita tutup, lalatnya nggak boleh makan. Gimana sih proses lalat makan itu gitu ya? Ternyata teman-teman, lalat itu tidak bisa mencerna makanan di dalam perutnya. Makanya dia itu hinggapin dulu tuh makanan. Ketika si lalat itu hinggap di makanan, dia mengeluarkan cairan melalui belalainya. Belalai? Ya, ternyata lalat punya belalai loh Kak. Bentuknya seperti corong. Ya, bentuknya seperti corong yang memang dia berfungsi untuk mengeluarkan cairan. Jadi supaya cairan itu nempel di makanan tadi dan makanan itu jadi lembek, kemudian disedot oleh lalat. Gitu caranya Kak. Jadi nggak pakai mulut ya teman-teman caranya lalat makan itu, tapi makanya caranya dengan menggunakan belalai kecilnya. Begitu. Kemudian makanannya diserap, baru deh lalat bisa makan. Terus makanannya apa aja? Makanan sisa-sisa ya, terus kemudian bangkai-bangkai dan sebagainya gitu ya. Itu caranya. Makanya kenapa si ini kalau misalnya yang udah dihinggapin lalat itu sok ada belatungnya, karena memang lalat itu mengandung 125.000 bakteri teman-teman. Nah kemudian ada hadisnya loh. Terus gimana dong kalau seandainya lalat itu sudah hinggap di makanan, terus masa makanannya dibuang, kan jadi mubazir ya Kak ya. Terus gimana caranya Kak? Ternyata Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita sebagai umatnya juga mencegah bagaimana caranya ketika lalat itu sudah hinggap di makanan kita. Apakah boleh dimakan? Boleh nggak Kak? Ternyata boleh loh teman-teman. Terus kan banyak penyakitnya ya. Nah, Rasulullah bilang dalam hadisnya begini katanya, jika seekor lalat terjatuh di minuman salah seorang dari kalian, hendaklah ia menenggelamkannya, kemudian mengangkatnya. Sesungguhnya pada salah satu sayap lalat terdapat penyakit, sedangkan pada sayap lainnya terdapat obat. Gitu teman-teman. Jadi di lalat itu sayap sebelahnya itu penyakit, sayap sebelahnya itu obat. Jadi kalau misalnya makanan atau minuman yang sudah dihinggapi oleh lalat, sekalian aja tenggelamin ke situ lalatnya, dijek-jek gitu ya, baru boleh dimakan. Tapi itu rahasia Allah ya, dia sebelah mana yang penyakit, sebelah mana yang obat. Jadi makanya karena kita tidak tahu, jadi ya udah tenggelamin aja lalatnya di situ. Terus kan lalat susah ya ditangkapnya ya, kan kita nggak tahu lalat mana yang udah hinggap ya kan. Nah makanya untuk mencegahnya lebih baik makanan kita dihindari sebisa mungkin dari hinggapan lalat. Seperti itu teman-teman. Wow, ternyata seperti itu toh lalat. Oke, sekarang udah tahu ya Kak ya, lalat ya Kak ya. Lalat banyak kumannya ya. Berarti kalau misalnya makanan dihinggapin lalat harus ditenggelamkan kata Rasulullah. Tapi sebisa mungkin makanan kita jangan sampai kena lalat, karena lalat itu apa? Lalat itu apa? Jijik katanya teman-teman. Nah, sekarang kita sudah paham tentang lalat. Lanjut ya. Kita membahas tentang semut. Nah, semut juga sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Surat apa, Kak? An-Nahl. An-Nahl ayat berapa, sayang? Ayat
18, teman-teman. Bunyinya gini. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Seperti itu. Ya, teman-teman. Oke, untuk cerita semut ada di part berikutnya ya. Jadi tonton terus video kita, ikuti terus, jangan lupa subscribe ya teman-teman, dan juga like. Nanti untuk cerita tentang semut ada di video berikutnya. Oke, saksikan juga ya, saksikan. Oke, ikuti juga, tonton juga, stay tune. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Terima kasih Kak. Terima kasih teman-teman. Sampai di sini dulu karena waktunya terbatas. Nanti ketemu kita lagi di membahas tentang cerita semut ya teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak. Assalamualaikum teman-teman. Sampai ketemu. Salam manis. Salam manis. Oke, dadah teman-teman.